pakai ayat ini. Al-Qasas surah 28 ayat 67. Sudah ketemu? Hadirin, mari kita tilawah bersama-sama. Saya baca dulu, lalu kita nanti tadabbur bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan Alhamdulillah, sadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan adalah orang-orang yang mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan. Fa'asa ayyakuna minal muflihin, pasti mereka akan termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung. Ingat rumus kita, bejo tidak datang ujug. Orang beruntung tuh nggak tiba-tiba. Orang beruntung tuh 3 syaratnya. Yang pertama, bertaubat. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, beramal salih. Yang pertama, taubat. Hadis Bukhari, Rasulullah pernah cerita. Dulu ada seorang wanita, mohon maaf, wanita ini menjajakkan dirinya kepada laki-laki hidung belang. Setiap malam zina, setiap malam ganti pasangan. Banyak laki-laki sudah datang kepada dirinya. Hingga suatu ketika tergerak hatinya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Detik itu juga dia azamkan, ya Allah, hamba taubat padamu, hamba tinggalkan pekerjaan hamba ini, hamba ingin ya Allah menjadi hamba yang lebih baik. Dia tinggalkan pekerjaan itu. Ada laki-laki ingin dia melayaninya, dia bilang sudah tidak di masa itu. Saya sudah bertobat kepada Allah. Sampai saking kuatnya perasaan taubatnya, ingin kembalinya kepada Allah, sedetik pun setiap kali ada kesempatan kebaikan, dia nggak lewatkan kecuali dia sapu bersih semua kebaikan. Termasuk bahkan memberi minum anjing yang sedang kehausan. Bahkan sampai memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Semua kebaikan disapu bersih, bahkan ngasih minum sama hewan dikasih jemaah. Dan ternyata setelah taubatnya dari zinanya, Allah wafatkan dia dalam keadaan taubatnya diterima Allah, dalam keadaan dia sudah bersih, dalam keadaan dia adalah perempuan yang paling bersemangat beramal salih. Dan kata Nabi, perempuan itu Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Hadis sahih itu, ceritanya di hadis Bukhari dengan sanad yang sahih. Kalau jamaah ingat kisah ini, harus kita refleksi sama diri kita. Apa yang kita refleksikan? Ingat bahwa kalaulah dulu kita pernah bermaksiat sama Allah, berbuat salah,
berbuat dosa, banyak kelirunya, banyak membangkang dan lalainya terhadap perintah Allah. Fa amma man taba siapa yang taubat dan mereka menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kandidat orang beruntung. Kandidat apa? Kandidat orang beruntung. Ingat ya hadirin, orang beruntung itu di atas yang pintar, di atas yang kaya, di atas yang cerdas. Keberuntungan itu tempat tertinggi bagi seorang hamba. Fa'asa ayyakuna minal muflihin. Kalau dia bertobat, dia sudah masuk nomor pertama, salah satu karakter orang beruntung, taubat. Hadirin yang tahun ini juga berangkat haji, hadirin yang tahun ini juga sudah terdaftar sebagai calon jamaah umroh, diingat ya jamaah, yang membuat kita sampai ke Baitullah itu bukan karena cerdasnya kita, pintarnya kita, hartanya kita, jabatan kita atau apapun, bukan. Yang membuat kita sampai ke tanah suci adalah atas pertolongan Allah. Yang kedua, camkan baik-baik kepada siapapun yang mau berangkat ke tanah suci tahun ini. Allah panggil kita ke Baitullah itu bukan karena kita orang baik. Allah panggil kita sering banget bolak-balik ke Baitullah itu bukan karena kita sudah sholih atau sholihah. Allah panggil kita tuh karena Allah tahu kita hamba yang paling banyak dosanya jamaah. Allah panggil kita tuh karena Allah tahu kita tuh paling banyak lalainya sama Allah, makanya diberangkatin supaya mau dibersihin. Allah tahu, makanya jangan GR dulu. Bu Hajah, kenapa nggak sholat ke masjid? Pak Haji, kok nggak sholat ke masjid? Nggak usah, kan saya udah sholat di Masjidil Haram. Sekali sholat aja 100.000 kali lipat dibanding di masjid komplek. Ngapain? Bukan. Jangan kegeeran dulu. Kita datang ke sana tuh justru karena Allah tahu kita nih hamba yang banyak salahnya, dosanya, kelirunya. Makanya, pendosa, hambaku yang banyak dosanya, ayo kamu datang sini, aku bersihin dosa-dosamu ya. Karena sabda Nabi, siapa yang haji, siapa yang umrah, yanfiyanil faqra wadzunub. Haji dan umrah itu dua keutamaannya. Yanfiyanil faqra, mengkikis miskinmu, wadzunub, dan menghapus dosa-dosamu. Berarti kita ke sana tuh karena memang Allah tahu kita banyak dosa. Yang belum baik sangkanya kepada Allah karena memang sudah banyak pahalanya di sini jamaah. Baik sangkanya kita kepada Allah, sambil walau terus kita memohon kepada Allah supaya pelan-pelan nama kita nanti terdaftar. Selamat datang di bandara passenger yang terhormat. Kita sudah mendarat di bandara King Abdul Aziz. Sampai suara itu nanti terdengar di telinga kita, insya Allah. Saya mau lebih cepat Ustadz. Yang gak usah pakai passenger yang terhormat. Selamat, kita sudah mendarat. Gak usah pakai itu, berangkat pakai motor sendiri. Orang Magelang udah nyontohin, tetangga desa, tetangga kota, Wonosobo, Temanggung, Magelang. Seorang bapak-bapak masih muda naik motor NMAX ke Mekah. Ditanya, udah sampai? Sekarang orangnya udah sampai. Berapa lama ke Mekah naik motor dari Magelang? 10 bulan. Orang pada heran jamaah. Mas nggak capek? Kata beliau, lebih capek kalau nunggu daftar antrian Jawa Tengah 32 tahun. Mending 10 bulan gitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Benar. Wa adzin finnas, panggil manusia fil hajj, untuk mereka perform hajinya mereka.
Kamu akan lihat mereka datang pakai unta yang kurus atau pakai unta yang gemuk. Bahkan tak jarang dari mereka berjalan kaki. Jamaah kalau kuat mentalnya, siap, bismillah jamaah, ayo. Naik motor mungkin kalau kuat, touring atau naik kapal 3 bulan, PP 6 bulan, atau kalau kuat karena mungkin beliau adalah seorang perenang handal, bisa berenang dari pelabuhan Semarang, pelabuhan Tanjung, apa Semarang namanya? Bisa berenang dari Tanjung Emas sampai Jeddah. Wah, itu kalau kuat luar biasa itu jemaah. Luar biasa. Tapi kan tentu doa kita sama-sama ya jemaah, seperti yang di awal tadi. Insya Allah naik kendaraan yang prima, yang nyaman. Dan semua itu lagi-lagi ada caranya. Ternyata Allah sudah spill buat kita. Apa yang Allah spill? Syarat yang pertama, kalau mau beruntung, hajatnya terkabul, jodohnya Allah dekatkan, didekatkan orang yang salih, yang baik, setiap yang direncanakan perlahan terlihat hilal-hilalnya. Syarat pertamanya apa? Bertaubat. Saya ajari cara taubat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Cara Nabi, ucapkan setiap hari astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba diulangi. Itu cara Nabi SAW. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Sabda Nabi, aku mengucap kalimat itu, kalimat yang tadi jemaah, astaghfirullah wa atubu ilaih, fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Itu cara Nabi. Sekarang kalau dalam taubatan nasuha, syaratnya 3 yang kita sering ulang-ulang. Syarat yang pertama, harus meninggalkan seketika, jangan ditunda. Syarat yang kedua, berjanji tidak mengulangi dan menyesali. Syarat taubat yang ketiga, mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal salih sebanyak-banyaknya. Kenapa tadi kisah di awal dalam hadis Bukhari, perempuan mohon maaf, dia menjajakkan dirinya kepada laki-laki hidung belang. Kok jadi ahli syurga? Itu bukan cuma sekedar karena ngasih minum anjing, bukan. Ulama menceritakan setelah dia bertaubat, dia meninggalkan zinanya, di calling sama laki-laki untuk melayaninya lagi, dia tolak karena dia tidak mau kembali kepada zinanya lagi. Serta setelah dia taubat, dia tidak pernah menyepelekan setiap amal solih kecuali disapu bersih. Bahkan sampai pun memberi minum anjing pun tidak dia tinggalkan, dan karena itu dia masuk surga. Jadi masuk surganya itu karena taubat nasuha, janji tidak mengulangi, menyesali, dan tidak menyepelekan amal salih, termasuk memberi minum anjing. Jamaah ntar kalau di luar atau di kampung, qadarullah wa masyafa'al, jamaah ngelihat ada kucing, kalau bisa jamaah kasih. Jamaah jangan pernah meremehkan, walaupun gula seperujung sendok yang jamaah kasih, lalu semut-semut pada ngumpul, jamaah lagi sedekah. Sama siapa? Semut. Itu loh jamaah yang punya ayam di rumah, yang punya ikan di rumah. Daripada mubazir, makanan kan gak habis. Kadang mungkin ada tamu, airnya gak habis, makanannya gak habis. Daripada dibuang, kasih ke ayam yang ada di rumah. Gak punya ayam, kasih ke ayam tetangga mungkin. Gak punya, mungkin kasih ke ikan yang ada di rumah kita. Itu sedekah. Paling suka banget. Kami ada peliharaan di rumah, hewan, burung. Itu kalau misalkan ada sisa-sisa, itu biasanya kami kasih keluar ke burung gereja. Dan itu salah satu cara supaya kita sedekah kepada burung-burung luar, burung-burung liar yang ada di luaran sana. Itu cara sedekah yang simple.
Makanya Nabi pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Ingat ya jamaah, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan menghantarkan kita ke Baitullah. Dulu saya cerita kalau nggak salah di sini, tapi kalau ada yang ingat 2 kali saya ulang, anggap murojaah. 2011 ada perempuan menikah. Kalau kesamaan tahun, kesamaan kisah, habis ini jangan japri saya ya, Ustadz nyindir saya ya gitu. Tolong jangan, maksud saya anggaplah ini sebuah kisah yang terjadi di planet Pluto. Jadi ada kisah 2010 orang ini menikah, sehingga 2010 ya, bukan 2011. 2010 menikah, 2011 umur pernikahannya baru seumur jagung, dalam kondisi hamil ditinggal pergi. Suaminya nggak tanggung jawab, ia pun depresi. Ditinggal dalam keadaan hamil, suaminya nggak tanggung jawab, dan segala bentuk macam-macam. Tapi jamaah, satu yang dilakukan perempuan ini, dia terus baik sangka sama Allah, depresinya nggak terlampau lama, tapi dia baik sangka sama Allah, dia mendekat sama Allah, dia taat sama Allah. Kalau sebelumnya hijabnya mungkin hijab yang biasa, makin taat sama Allah, makin berusaha mempelajari ilmu-ilmu dari apa yang Allah perintahkan. 2012 dia mulai bangkit, 2013 tetap ngaji rutin, 2014 Allah karuniai beliau menikah dengan seorang laki-laki yang akhirnya nanti laki-laki yang kedua ini memuliakan beliau semulia-mulianya dan menjadikan anak bawaan beliau itu sebagaimana anaknya. Dan laki-laki ini benar seperti yang tadi diceritakan di awal, owner travel haji dan umroh, sehingga membuat beliau hampir setiap kapanpun yang dia mau bisa berangkat umroh. Pusing dikit, aduh pusing sama kerjaan rumah, cucian lagi numpuk, umroh saking kapanpun dia bisa. Ternyata 2010-2011 pernikahan yang seumur jagung, yang membuat perempuan ini dalam tanda petik dianggap sampah sama orang yang salah. Kalau dia baik sangka sama Allah, dia terus memperbaiki diri, dia terus menjaga hati untuk nggak buruk sangka sama Allah. 2014 Allah ganti dengan hadiah yang luar biasa. Yang dulunya dianggap sampah oleh orang yang salah, lalu dimuliakan oleh laki-laki yang bertanggung jawab. Hadirin, perempuan terutama selalu akan ada kisah yang mungkin mirip, dianggap sampah oleh laki-laki yang salah. Tapi ingat, selama kita memperbaiki diri, suatu saat Allah hadirkan laki-laki yang menganggap kita berlian, kalau memang dia laki-laki yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan semua yang belum menikah tahun ini segera menikah dengan yang salih-salihah insyaAllah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, yang kedua, wa'amana. Setelah taubat, beriman sama Allah. Iman itu jangan cuma sekedar by lisan. Iman itu 3 aspek. Yang pertama, iqraru bil lisan. Ucapan dengan lisan itu harus dikuatkan, ya saya beriman. Yang kedua, tasdiq bil qalb. Iman itu harus dibenarkan dalam hati. Nggak boleh hatinya nyangkal, nggak boleh hatinya itu merasa kayaknya nggak mungkin deh. Yang tadi, mustahil gimana ya? Udah mas saya mah yang penting ya Allah hamba minta pokoknya mobil pintunya 2. Akhirnya datang beneran mobil 2 pintu. Minta yang jelas, yang detil. Mobil 2 pintu, apa yang diminta? Ya Allah, nggak apa-apa dah, rumah gubuk juga nggak apa-apa ya Allah. Nanti dikasih gubuk beneran, baru kita sedih. Kenapa gubuk ya Allah? Bukannya itu yang tadi diminta.
Sama doa juga bukan kalimatnya nggak apa-apa ya Allah wes pokoknya nyampe ke Baitullah. Kalau bisa doa tuh yang spesifik. Yang ngajarin doa spesifik siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarin kita idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Wahai umatku, kalau kamu berdoa spesifik, mintalah surga Firdaus. Artinya Nabi menganjurkan minta yang terbaik dalam bab umroh, bab haji, bab jodoh, bab mantu. Ya Allah, karuniai hamba calon mantu yang salihah, hormat pada mertua, sayang kepada mertua. Kalau bisa ya Allah anaknya orang kaya. Minta jamaah, boleh. Kalau jamaah minta sama manusia itu diketawain. Minta sama manusia diketawain. Minta sama Allah dikabulin. Kalau kita minta sama manusia ditertawakan, tapi kalau kita meminta sama Allah malah dikabulkan. Syarat yang kedua, amanah, iman. Waktu itu sempat ada kisah zaman baginda Rasulullah SAW itu ada seseorang berdoa, ya Allah nikahkan aku. Jadi ada orang nih 4 anak muda jomblo-jomblo lagi ibaratnya tawaf di Ka'bah. Habis tawaf mereka sedikit sambil duduk ngobrol tentang apa yang ada di hadapan mereka. Lalu mereka saling spill doa-doa satu sama lain. Di antara mereka ada laki-laki yang berdoa di depan Ka'bah, ya Allah nikahkan aku dengan Sukanah. Sukanah itu siapa? Perempuan cantik jelita pada zaman itu yang didoakan sama sahabat Nabi. Wah, ternyata beberapa tahun berselang, laki-laki yang dulu berdoa, ya Allah semoga aku menikah dengan Sukanah, benar menikah sama Sukanah. Jadi boleh nggak berdoa? Boleh, berdoalah. Tapi pastikan yang didoakan itu masih available. Jangan yang didoakan jangan yang didoakan adalah orang yang sudah berstatus miliknya orang lain. Nggak apa-apa, aku tunggu jandanya ya Allah. Jangan. Tapi yang masih benar-benar available, begitu jemaah. Orang kalau beriman sama doanya, dia akan melihat keajaiban pelan-pelan itu datang tanpa, sekali lagi, ia akan melihat keajaiban itu datang tanpa kadang dia merasa ada effort yang besar. Karena ternyata keyakinannya itu sudah modal besar. Jadi kalau jamaah melihat ada pohon, ada buahnya, itu jangan cuma dilihat buahnya doang. Buahnya bagus, buahnya manis. Masya Allah buahnya keren. Ini buahnya kok bagus-bagus banget ya, banyak jumlahnya. Jangan cuma dilihat buahnya doang. Di dalamnya itu ada akarnya. Akar dari doa yang dipanjatkan itu keimanan dalam dada, iman akarnya. Terus ketika anak muda ini berdoa, yang satu minta istri yang cantik, sudah dikabulkan. Ini yang satu, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah berdoa, ya Allah jadikan aku seorang yang ulama, paham agama. Benar, Allah kabulkan. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, jadi ulama, jadi referensi tempat untuk ngaji. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ngaji sama beliau, tabi'in terutama. Kenapa? Doa, yakin, ikhtiar, usaha. Hadirin sekalian juga jangan lupa ayat yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga dari sambungan ayat ini tuh nanti nyambung semuanya. Kamu tobat, yang kedua setelah bertobat kamu harus beriman. Karena orang yang tobat itu kenapa? Imannya lagi lepas, makanya Allah bilang taubat terus beriman. Kan kata Nabi begitu, sabda Nabi, tidaklah orang itu berzina, ketika berzina dia dalam keadaan beriman kecuali imannya lagi lepas. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri ketika dia mencuri kecuali imannya saat itu lagi lepas. Tidaklah seorang maksiat ketika dia bermaksiat di detik dia maksiat kecuali imannya lagi lepas. Makanya kenapa dipinta taubat lalu terus kemudian beriman? Karena pas kemarin kita maksiat ada masalah dengan imannya. Imannya lagi bermasalah, lagi sakit. Jamaah nih,
Kalau badan kita sakit, demam, lidah kita terasa pahit. Makanan seenak apapun kalau lidahnya pahit, tidak akan pernah terasa lezatnya. Sama, iman juga sama. Kalau iman kita sakit, ibadah tidak akan pernah terasa lezatnya. Coba dicek, ngaji gini enak nggak? Kalau enak, itu imannya lagi sehat. Tapi kalau yang datang ngaji udah suwi banget toh, kapan rampungnya toh? Atau mungkin ini ada kipas angin, ada tembok, lalu terus kemudian nyandar di tembok, terus nunduk, terus tidur. Wah, itu berarti lagi sakinah-sakinahnya imannya jemaah. Saking tenangnya sampai tidur, hadirin. Wa fa'am pertama taubat, lalu beriman, lalu beramal salih. Wujudkan dengan usaha terbaik. Sekarang jamaah mau mengejar apa? Ya Allah, jodohkan hamba dengan pasangan yang hafal Quran 30 juz, hafal hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, anaknya orang kaya, dianya juga kaya raya karena kerja kerasnya. Ya Allah, dia kalau bisa tampan, biar kalau dibawa ke Adipura nggak malu-maluin. Berdoa silahkan, tapi ingat, wa amila salihah, beramal salih lah. Maksudnya kamu yo pantesin diri deh. Kita punya standar 8, kitanya nilainya 5. Nggak ketemu jamaah. Karena ada rumus kepantasan. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik hanya untuk yang baik. Kalau ada peraturan di luar itu udah baik ketemu yang buruk. Allah ingin yang buruk jadi yang baik. Ada ikhtiar terbaik. Sekarang kalau kita tarik di bab haji, karena ini musimnya bentar lagi musim hajian, apa ikhtiar terbaik kita yang kiranya membuat kita nanti Allah hantar ke sana? Jujur nggak? Sudah nabung belum? Sudah buat rekening belum? Kalau saya boleh saran jamaah, kalau haji furoda memang terlampau mahal, harganya 1,5 M, ambil haji reguler, harganya 45 juta, ambil porsi hajinya di 25 juta. Kalau nggak punya langsung, cuma sekedar saran, bismillah, buka rekening, azamkan untuk haji. Masukkan uang 500, kalau nggak salah setoran minimalnya 500.000. Berarti pelan-pelan nabung 2.000, 5.000, 2.000, 5.000, terkumpul 500.000, buka rekening. Ya Allah, ini bukti hamba bersungguh-sungguh wa amila salihan. Ya Allah, ini bukti hamba mengamalkan ayat-Mu ya Allah 67 Al-Qasas, wa amila salihan. Hamba sungguh-sungguh, ini hamba sudah daftar, ini hamba sudah setoran. Bismillah, ya Allah, Engkau Maha tahu. Kisah yang dulu masyhur, tukang bubur naik haji. Jamaah tahu kan? Saya spill, yang belum tahu mungkin karena ini kan ceritanya masyhur di Jakarta. Tapi tempo itu tahun-tahun 2000 berapa ya? 2000-an 8 kalau nggak salah, atau 2010-an kira-kira. Ada seorang tukang bubur nabung tiap hari 5.000. Tiap hari 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, terkumpul sebulan 150.000 sebulan. 10 bulan 1.500.000 karena tiap hari nabung 5.000. Setelah terkumpul kurang lebih beberapa tahun, terkumpul kurang lebih sekitaran 3 jutaan jamaah, 3 juta rupiah kalau nggak salah. Ibunya nelpon, "Nak, ada uang nggak? Mama lagi butuh uang, bisa pinjam dulu nak duitnya." "Berapa mak?" 3 juta. Pas banget, beliau punya tabungan 3 juta, langsung connect. Ini nggak mungkin mama minta kecuali atas seizin Allah. Dia disuruh sama istrinya,
Mah gimana, kita udah nabung terkumpul 3 juta pengennya buat daftar haji mak, tapi ini ibu minta. Gimana? Istrinya support suaminya. Istrinya bilang, nggak apa-apa sayang, kasih orang tua, bismillah, 3 juta itu ditransfer ke ibunya. Ma, ini pakai aja, bismillah, nggak usah dibalikin. Habis itu beberapa hari berselang, istrinya dapat telepon. Assalamualaikum ibu. Iya. Ibu mimpi apa semalam? Nggak mimpi apa-apa. Beneran. Udah ibu mimpi nggak mimpi, pokoknya datang ke kantor kami. Jangan lupa bawa obat puyeng, takut-takut ibu pingsan. Emangnya kenapa? Ibu menang undian Mercedes-Benz, mobil Mercy yang harganya on the road-nya sekitar 800-an juta rupiah. Pada tahun 2008-an, biaya haji plus terutama itu masih cukup terjangkau, dan kalau tahun itu daftar bisa segera, nggak perlu nunggu lama. Kalau sekarang kan reguler 32 tahun, haji plus nunggu 7-10 tahun. Kalau mau tanpa antri haji furoda, tapi memang setengah M kira-kira harganya, kurang lebih. Itu dulu haji plus jamaah. Begitu datang bener tersiar kabar, dia kan dapatnya mobil. Pak, bisa nggak? Saya maunya cairnya aja, bisa nggak? Akhirnya terdengar ada anak punya bakti sama orang tuanya, dapat hadiah mobil Mercedes-Benz, pengennya berangkat haji, tapi karena dapatnya mobil nggak bisa, mau dipakai juga nggak punya garasi. Akhirnya ada orang kaya bilang, ya udah mobilnya saya beli saja, uangnya biar dipakai buat haji. Jamaah yang tadinya berazam mau haji cuma berdua, berangkat sekeluarga. Allahu Akbar. Tukang bubur naik haji. Bukan sinetronnya ya, tapi bukan sinetronnya, tapi yang beneran, kisah benerannya itu kisah di Jakarta, di sekitaran Jabodetabek. Ini kisah-kisah depan mata kan sebenarnya cara Allah negur plus mengingatkan kita. Ada seseorang luar biasa sampai ke sana, sedangkan kita yang punya, ayo jamaah coba dicek. Jangan-jangan ada harga tas kita di rumah yang kalau satu tas itu dijual, kita bisa umroh 2 kali. Barangkali ada harga jam tangan kita kalau dijual itu bisa bolak-balik 3 kali. Coba lihat itu gamis-gamisnya. Merek gamis kan ada yang macam-macam sekarang ya. Harga bajunya ada yang apa. Siapa tahu kalau jamaah punya 20 gamis itu, harga satu gamisnya 2 juta kali 20 40 juta, udah bisa berangkat. Allah nggak nyuruh kita. Rukun Islam yang kelima, beli gamis. Allah nggak nyuruh kita. Allah suruh kita pergi haji bila mampu. Allah nggak nyuruh kita beli jam dulu, beli mobil dulu, beli gamis dulu. Allah nyuruh kita untuk kamu datang kepadaku. Ini penting juga buat anak-anak muda Wonosobo yang datang dan yang nonton, yang belum nikah terutama, tolong dipegang prinsip ini ya, karena saya yakin kalau teman-teman pegang prinsip ini, Allah nanti prioritasin hidupnya teman-teman, khusus yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah gimana Us? Nasehatin sama anaknya yang mau nikah. Teman-teman bilang nanti ketika awal setelah menikah, bilang kalimat, Mas, target pertama kita daftar haji. Kalau punya rezeki lagi, berangkat umroh. Baru setelah daftar haji dan berangkat umroh, mari kita sama-sama menikmati dunia yang Allah hamparkan. Punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya handphone yang prima, jam tangan, tas, dan yang lainnya. Silahkan. Yang penting prioritasnya adalah haji, lalu kemudian umroh. Jamaah, siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan hidupnya dan hajatnya. Ada seorang anak muda 2015 nikah. Dia punya prinsip gitu dalam rumah tangganya. Kita nggak akan beli tanah, kita nggak beli mobil dulu, kita nggak beli apapun tentang perkara dunia, tapi kita akan daftar haji dulu. Pasangan muda ini 2015 menabung, 2019 daftar haji berdua.
2020 berangkat umroh berdua. Dengan pertolongan Allah 2021 pasangan ini benar seperti janji Allah. Siapa yang prioritaskan Allah, Allah prioritaskan dia. Pelan-pelan Allah hadiahkan untuknya. Ada tanah sedikit, ada rumah buat tempat berteduh, ada kendaraan prima, dan yang lainnya. Jawabannya cuma satu. Kenapa itu dihadirkan? Siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan dia. Itu syaratnya. Makanya kembali yuk dalam ayat. Dilihat jamaah ayatnya. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Siapa yang bertaubat, siapa yang beriman, dan siapa yang mengikhtiarkan yang terbaik dalam setiap kebaikan atau beramal salih, mereka akan jadi orang yang beruntung. Ingat, bejo gak datang, ujug-ujug. Gak ada jemaah. Ternyata untuk jadi orang muflihin, beruntung, ada persiapannya. Persiapannya harus taubat, beriman, amal salih. Hadirin, lakukan apapun yang bisa dilakukan. Jamaah tuh jangan kira jamaah ngepel, nyapu musola, itu gak jadi penghantar ke Baitullah. Tempo hari kami ketemu di Masjid Nabawi, ada orang ke Baitullah cuma gara-gara bersih-bersih masjid. Ibu berangkat, bagaimana ceritanya? Saya emang gak punya uang, Ustadz. Ibu bisa sampai sini gimana ceritanya? Iya, dihadiahkan karena saya bersih-bersih masjid. Ada yang bahkan orang itu jamaah ke Baitullah tuh dihadiahi anaknya ngasih hadiah sama orang tuanya, dan bawa uang cuma 300.000, 50.000 6 lembar. 300.000. Awalnya saya ragu, Ustadz, ini 300.000 yang saya bawa bisa cukup gak ya nih 9 hari di Mekah Madinah? Ternyata sampai akhir pulang beliau cerita ke kami, ini uangnya masih utuh Ustadz, 300.000, 50.000 6 lembar. Lah Bapak makan minum gimana? Lah saya kalau makan dibayarin terus. Ada jamaah, ayo Pak, Mbah, udah Mbah, saya aja yang bayarin. Udah Mbah, saya aja yang bayarin. Akhirnya uang saya gak kepake sama sekali. Nanti cara Allah macam-macam. Ada yang dipanggil lewat jalur anaknya, Mama, ini hadiah buat Mama. Ada yang dipanggil lewat karena bersih-bersih masjidnya, Bu, ini hadiah dari masjid. Ada yang dipanggil karena khidmat dalam dakwah. Dia masih muda, tapi dia membersamai dakwah. Dia masih muda, membersamai seorang guru, gurunya ikut kemana-mana, dakwahnya disupport, dakwahnya difasilitasi dan segala macamnya. Akhirnya, Mas, udah yuk ikut. Ada banyak caranya jamaah. Karenanya insya Allah, salah satunya juga, jamaah tahu kan, kadang Masya Allah tabarakallah, Elena juga sering buat umroh bareng Elena tanpa syarat. Isi aja, mau beli mau nggak beli, ngisi aja, bismillah. Itu kan isi sambil salah satu ikhtiar jemaah. Ada ibu-ibu kemarin, lalu terus kemudian beliaunya nggak datang, terus di video call ya Mbak Novi, di video call, Ibu, wes. Ibu, Masya Allah, berangkat umroh Ibu, tenane, wah, so senang nangis, yuk Masya Allah. Caranya macam-macam. Bisa jadi tempat ini nextnya jadi wasilah kita sampai ke Baitullah. Apalagi sekarang Elena berubah jadi Elena Palugada. Palugada apa? Apa lu mau gua ada. Wah. Mau ke sebelah sana ada, mau sebelah sini ada. Itu kan cara-cara Allah. Pelan-pelan ya jamaah. Habis ini kita kuatkan baik sangkanya sama Allah. Jangan ada lagi bicara-bicara yang gak yakin sama Allah. Pokoknya positive vibes, auranya harus positif. Begitu hadirin. Dan kami habis ini membuka tanya jawab. Mari kita buka tanya jawab. Bila ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ini ada mikrofonnya nanti untuk tanya jawab ya Mas.
Silakan angkat tangan biar langsung diberikan. Boleh Mbak, silakan. Sama yang ada lagi, yang belakang mungkin yang nanya. Ada lagi yang mau nanya? Biar mikrofonnya langsung dikasih. Sebelum beliau bertanya, izin pakai pertanyaan kertas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah muslimah berhijab bernyanyi di depan umum dengan memakai mix termasuk aurat? Di situ ada laki-laki dan wanita yang mendengar. Apakah muslimah kalau membaca Quran di depan umum, laki-laki perempuan misalnya acara tertentu, pengajian dan segala macamnya, itu bagaimana? Yang jelas, soalan yang pertama, kami sangat amat yakin bahwa membaca Quran masih jauh lebih baik daripada sekedar melantunkan sesuatu yang selain daripada Al-Quran. Jadi kalau boleh saran, apalagi ini di depan umum ada laki-lakinya, apalagi ditambah lekak-lekoknya dan segala bentuk macam-macamnya, itu sebaiknya memang dihindari dan ditinggalkan. Karena gimana pun tetap kita kayak baca Quran jauh lebih menenangkan, menenteramkan. Saya boleh spill dikit ya, mungkin di akun-akun TikTok, Instagram, jamaah boleh banget untuk punya satu search pencarian di TikTok atau di sosial media yang lain kayak Murattal Al-Quran. Itu supaya apa? Supaya ketika nanti jamaah mungkin lagi pengen bangkitin mood, jamaah dengar Al-Quran. Cek. Nggak apa-apa mas. Cek. Supaya kalau mau bangkitin mood, jamaah dengar Al-Quran. Contohnya ayat ini misalkan, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Dengerin Al-Quran itu self-healing terbaik. Jadi kalau jamaah mau nyari healing terbaik itu kemana? Jawabannya healing terbaik itu dengerin Al-Quran. Kadang kalau dengerin kayak selain Al-Quran tuh membuat kadang tambah galau. Harusnya aku yang di sana. Iya. Ternyata terus kemudian ngelihat, aduh, dia kok ninggalin aku, dia nikah sama yang lain, kan aku yang harusnya di sana. Terus akhirnya dia overthinking, ambil pisau dapur. Mana pisau dapur? Akhirnya di sini disayat, mati, meninggal dunia. Ada overthinking, mana nih jembatan? Akhirnya ke Sidojoyo. Ada jembatan lompat, aduh jangan deh jamaah. Saya mungkin ngajak aja kita yuk transisi pelan-pelan. Walaupun saya juga sadar bahwa diri saya juga belum sepenuhnya jadi yang bisa banget deket sama Al-Quran, masih terus sama-sama belajar. Tapi yuk gimana pun Al-Quran itu kayak lebih kelas banget, baik banget. Lebih-lebih pelan-pelan transisi yang selama ini dari selain Al-Quran kita geser pelan-pelan ya jamaah, supaya nanti daily life dengerin Quran. Ada kesukaan saya Syekh Mansur As-Salimi. Jamaah kalau nyari suaranya bagus banget. Syekh Mansur As-Salimi. Mansur As-Salimi. Kadang kalau pas lagi kayak mau bangkitin semangat, Mansur As-Salimi. Ini saya sering banget dengerin kajian-kajiannya beliau gitu. Nah yang kayak gini, ini Syekh Mansur As-Salimi. Nurun ala nur, nurun ala nur. Itu di sini tuh rasanya mak ces gitu. Nurun ala nur, nurun ala nur. Itu artinya cahaya di atas
saya. Nyes banget di sini jemaah. Kalau dengar Syekh Mansur As-Salimi itu nyes. Nanti kalau malesnya makin banyak, ruqyah Syekh Mansur As-Salimi. Pakai headset, dengerin ruqyah Syekh Mansur As-Salimi. Tempel begini, zet. Kalau jamaah kejang-kejang itu ini penting banget nih. Ajak suami, sayang sini deh. Saya mau meruqyah diri sendiri ya, ntar kalau ada apa-apa tolong ya. Tapi sesekali saya ngajak perlu loh jamaah. Karena kata Nabi, sabda Nabi, syaitan yajri majrad dam. Setan itu ngalir di pembuluh darah. Ngusirnya dengerin Quran. Pakai sini headset, tutup dengerin Quran. Ruqyahnya Syekh Mansur As-Salimi itu semuanya bacaan Quran. Nanti cari dia di YouTube, Ruqyah Mansur As-Salimi. Wah, itu enak banget. Tapi kalau jamaah ngerasa kayaknya nih agak banyak, lumayan setannya ngumpul, perlu ada suaminya yang mendampingi, takut-takut nanti gimana. Karena respon orang kalau di ruqyah macam-macam. Ada yang tidur di ruqyah malah tidur, saking nyamannya, tenangnya itu saya tidur gitu. Ada yang tiba-tiba kakinya kayak kesemutan gitu. Ada yang tiba-tiba muntah, tahu-tahu. Itu siapin aja jemaah. Kalau sering-sering diterapi, nanti pelan-pelan nanti dadanya bersih. Karena Allah berjanji, Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, pembersih, penyembuh dari penyakit yang ada di dada. Begitu ya jamaah. Barakallahu fikum. Silakan pertanyaan berikutnya. Fadhal hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terakhir sepertinya Ustaz. Amin. Sampai sini dan untuk kita semua. Amin. Sugeng tindak itu nggak sih yang kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Oh iya. Sugeng tindak. Soalnya saya juga pernah lihat tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sugeng tindak. Tapi kalau Allah memang wafat di sana, karena itu memang yang kita doakan selama ini. Masya Allah. Silakan. Iya, silakan jam berapa jam? Kata-kata sehatnya tadi. Iya, sehat. Jangan Ibu. Pertanyaannya begini. Misalkan kita atau katakan live TikTok gitu ya. Itu kan ada GIS, ada harganya 5.000 ngasih GIS itu kan 5.000, 6.000, 10.000. Nah itu ada yang bilang, ojo itu nyawer, sama aja nyawer. Nah itu gimana bedanya nyawer atau ngasih GIS gitu? Karena ada juga yang rebananan gitu, selawatan atau rebananan atau baca Al-Quran itu di sawer gitu. Katanya itu tuh sawer syariah gitu lah, itu gimana tanggapannya? Semoga Allah yang memuliakan, semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar dan suara kaum muslimin. Ada ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kayak gini-gini nih, jangan. Terus ada yang digini, sawer duit $100 gitu. Jangan. Apalagi perempuan, laki-laki aja jangan. Quran itu didengar, disimak, dihayati, direnungi, enjoy bareng Quran. Jadikan daily life Quran itu. Jangan disawer-sawer, tempelin peci. Wasari'u, digini segala, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan jemaah, jangan ya.